Semua orang pasti memimpikan untuk punya rumah, entah untuk tempat tinggal keluarga, investasi jangka panjang, atau membuktikan kesuksesan pada orang lain. Untuk masalah inilah maka tercipta solusi yaitu KPR. Kalian bisa beli rumah dengan harga yang tinggi, dengan membayar DP dan mencicil selama 10-30 tahun. Tapi menurut gua, seringkali KPR ini menjadi jebakan. Memang kita punya rumah, tapi keputusan untuk mengambil KPR dapat merusak kondisi keuangan kita selamanya. Gue bakal jelasin alasan pertama gue, yaitu bunga KPR. Kalian pernah nggak sih ngitung bunga KPR? Gue yakin ada yang udah pernah ngitung, ada juga yang belum pernah ngitung bunga KPR. Tapi saat kita ngitung bunga KPR, seringkali fokus kita ke mampu atau tidaknya kita membayar angsuran. Tapi ini bukan fokus yang tepat. Seharusnya saat kita menghitung, kita fokus ke berapa sih bunga yang kita bayar. Ada beberapa jenis bunga KPR. Biasanya di awal kita mendapatkan bunga fixed rate atau bunga pasti. Biasanya bunga ini lebih murah, misalnya seperti 4% per tahun untuk 3-4 tahun awal KPR. Tapi setelah 3-4 tahun tersebut, kita mendapatkan bunga floating. Bunga floating ini sesuai dengan standar bank yang berubah-ubah setiap tahunnya. Biasanya bunga ini lebih mahal, sekitar 8-15% per tahun. Tentunya hal ini dapat menyebabkan angsuran yang meningkat dan juga gagal bayar KPR. Misalnya, apabila kita mengambil KPR selama 10 tahun, dengan bunga fix 4% selama 4 tahun, dan bunga floating 10% selama 6 tahun, total bunga yang kita bayarkan adalah sebesar 76%. Artinya, bila kita membeli rumah seharga 200 juta, jumlah yang kita bayarkan sebesar 352 juta. Ini kalau 10 tahun. Bayangkan kalau lebih. Kita bisa membayar 2-3 kali lipat harga rumah yang kita beli. Alasan yang kedua adalah tidak liquid. Mungkin kalian masih ada yang berpikir, biarpun harganya naik 2 kali lipat, kan harga rumah naik terus, anggap aja investasi. Saat kita membeli properti, yang harus kita sadar adalah rumah yang kita beli selama tidak menghasilkan uang untuk kita, bukanlah investasi. Rumah yang kalian beli, kalau nggak disewain atau dijual, selamanya tidak akan pernah menjadi investasi. Malah rumah akan menjadi beban. Menjual rumah pun tidak mudah. Saat keadaan kita sangat butuh uang, harga rumah yang seharusnya 2 kali lipat dari harga beli kita, karena kita sangat butuh uang, terpaksa kita jual di bawah harga pasar. Bukannya untung, malah buntung. Tapi kan masih bisa disewain. Coba kalian cek harga sewa rumah di dekat perumahan kalian. Rata-rata harga sewa rumah di Indonesia itu di bawah 5% dari harga beli kita di awal. Ini bahkan lebih rendah dari deposito bunga bank digital di Indonesia. Belum lagi kita harus merenovasi dan memperbaiki rumah kita agar bagus di mata penyewa. Alasan yang ketiga adalah jangka waktu yang panjang. Karena tingginya harga properti di Indonesia, banyak bank yang menyediakan opsi jangka waktu yang panjang. Gue pribadi sangat tidak suka dengan opsi ini. Ketika kita mengambil jangka waktu yang panjang, cicilan yang kita bayar semakin kecil. Ini menciptakan ilusi bahwa kita dapat membeli rumah ini. Namun sebaliknya, ketika kita mengambil jangka waktu yang panjang, ini merupakan komitmen jangka panjang. Misalnya 20-30 tahun, siapa yang tahu keadaan kita 20-30 tahun ke depan? Masihkah kita mampu mengangsur cicilan kita? Gue pasti berharap ya, kita dapat terus mencicil dengan lancar sampai lunas. Tetapi, banyak hal yang dapat terjadi, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar KPR. Kita juga tidak dapat memprediksi kondisi kesehatan kita, karir, dan keuangan di masa depan. Ini dapat berpotensi mengelabuhi nasabah yang ingin mengambil KPR. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh ngambil KPR. Buat kalian yang pengen banget beli rumah dengan KPR, masih boleh kok, asalkan kalian sudah memenuhi ini. Yang pertama adalah rumah sebagai kebutuhan. Sebelum kita ambil KPR, pastikan rumah yang kita beli adalah kebutuhan, bukan untuk pamer, pembuktian kepada orang lain, atau bahkan hanya keinginan semata. Pikir ulang lagi, apakah benar rumah yang kita beli itu adalah kebutuhan? Kalau kita nggak beli rumah itu sekarang, apakah kita nggak bisa hidup? Atau ada opsi lain? Misalnya, kita beli rumah tersebut agar jarak ke kantor jadi lebih dekat, atau lebih dekat dengan keluarga. Daerahnya yang lebih aman, atau fasilitasnya yang lengkap untuk keluarga. Pikirkan baik-baik, karena ketika kita mengambil KPR, ini adalah komitmen jangka panjang. Bahkan bisa dibilang seumur hidup.
Jadi, pertimbangkan matang-matang. Yang kedua, jangan dipaksakan. Nah, kita kembali ke teknis. Kalau kalian udah yakin sama beli rumah, hitung lagi. Berapa harga rumahnya? Berapa biaya angsurannya? Berapa DP-nya? Biaya di awal seperti AJB, dan bayar PBB setiap tahun. Belum lagi biaya perabotan isi rumah, dan juga biaya renovasi rumah. Kalian masukkan ke dalam budget kalian. Apakah cukup? Apakah terlalu memaksakan? Umumnya, maksimal angsuran adalah sepertiga dari penghasilan. Tapi baik lagi, kalian yang bisa menilai apakah cukup atau tidak duit kalian. Kalau kalian sudah hitung, bandingkan lagi dengan menyewa rumah. Apakah sepadan membeli rumah tersebut? Perhitungkan juga biaya perbaikan rumah. Karena rumah juga harus diperbaiki. Kalau kita menyewa, biaya perbaikan ditanggung oleh pemilik rumah. Yang terakhir adalah fondasi keuangan yang kuat. Gue nggak saranin kalian ambil KPR kalau kondisi keuangan kalian masih belum stabil. Misalnya, kalian masih punya angsuran lain, misalnya kendaraan. Ada baiknya kalian lunasin dulu. Jangan maksa angsur semua barang dalam satu waktu. Lalu, kalian juga harus punya dana darurat. Amit-amit kalian kena PHK, kalian nggak perlu pusing gimana cara bayar angsuran. Minimal kalian punya uang sampai kalian menemukan pekerjaan selanjutnya. Kalian juga harus punya asuransi. Bila di tengah masa KPR, kalian terkena penyakit dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit, ada asuransi yang mengcover biaya perawatan kalian. Sehingga kalian nggak pusing gimana membayar biaya perawatan dan juga biaya angsuran KPR kalian. Dari yang sudah dijelaskan tadi, menurut gua sangat besar resiko dalam menjalankan KPR dengan kondisi keuangan yang sangat ketat. Kalau menurut kalian gimana? Apakah keuangan kalian seumur hidup sepadan dengan membeli rumah? Apakah kalian masih mau ngambil KPR? Atau kalian ada pengalaman KPR? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini berguna buat kalian, kalian bisa subscribe. Jangan lupa cek video-video kita yang lainnya juga.